Selamat datang kembali. Pada sesi ini kita akan belajar tentang fundamental testing di React. Nah, untuk projectnya sendiri di sini kita generate menggunakan create React app ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tes untuk sebuah komponen sederhana, sebuah komponen counter. Jadi di sini kita punya sebuah state dengan nilai awalnya 0, terus kita punya fungsi untuk increment dan decrement. Increment untuk nambah 1, sebaliknya decrement untuk mengurangi 1. Oke, lebih jelasnya kita coba cek di browsernya. Di kurang lebih tampilan seperti ini. Kita punya current count 0. Kalau misalnya incrementnya kita klik, nambah 1. Sebaliknya kalau misalnya button decrementnya kita klik, akan berkurang 1. Nah, ini komponen yang akan kita tes di sesi ini. Oke, selanjutnya untuk file testnya sendiri di sini sudah aku buat ya. Terus sudah ada guideline-nya, kita bakal melakukan apa saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan mulai menulis tes untuk komponen counter yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk menulis tesnya, pendekatannya adalah kita ngetes sebagaimana kalau misalnya komponen tersebut dites secara manual. Oke? Maksudnya kayak gini ya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat komponen counter kan. Nah, untuk kita tes secara manual, yang kita lakukan adalah kita buka browser, terus kita pastikan kalau komponen tersebut tampil atau dirender di DOM. Nah, setelah itu kita simulasikan user eventnya, misalnya kita klik button incrementnya, countnya akan bertambah 1, atau kalau misalnya kita klik button decrementnya, countnya akan berkurang 1. Nah, ini maksudnya kita tes secara manual. Oke, nah balik lagi ke file testnya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita memastikan kalau komponennya dirender di DOM. Terus yang kedua, kita simulasi untuk klik button incrementnya. Terus kita cek apakah countnya akan bertambah 1. Terus yang ketiga, kita simulasi untuk klik button decrementnya. Terus kita pastikan countnya akan berkurang 1. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama, kita akan cek kalau komponennya itu dirender di DOM. Nah, sebelum kita tulis tesnya, kita harus paham dulu nih, gimana caranya React merender sebuah komponen ke DOM. Oke, nah di sini coba kita cek file index.js. Nah, untuk merender sebuah komponen ke DOM, itu kita perlu sebuah library yang namanya React DOM. Nanti React DOM ini akan merender komponen yang kita buat. Dalam contohnya di sini, kita punya komponen app, terus kita render menggunakan React DOM. Nah, nanti komponen ini akan dirender ke sebuah elemen dengan ID root. Nah, elemen tadi itu didapat di sini ya, di directory public, terus di file index.html, terus di bawah sini itu punya elemen div dengan ID root. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, untuk tesnya kita akan melakukan hal yang sama untuk memastikan kalau komponen tersebut dirender di DOM. Nah, yang pertama tadi kita akan membuat sebuah, ini slotnya nyala. Kita membuat sebuah elemen HTML, dokumen dot create element, elemennya div. Setelah itu kita append elemen tadi ke body dokumen. Caranya dokumen dot body dot append div yang tadi. Oke. Nah, terus kita bisa ngecek hasilnya dengan cara console dot log dokumen dot body dot inner html. Setelah itu kita coba run testnya. Ini yarn run test, terus nama file yang akan kita tes counter. Oke, kita jalankan. Oke, nanti akan muncul div ini ya. Div ini tuh dari elemen yang kita buat tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ngerender komponen counter tadi ke dalam div ini dengan menggunakan React DOM. Nah, sebelumnya kita sudah impor di atas. Caranya React DOM terus dot render, kita render counter terus ke dalam div, elemen div. Nah, setelah itu kita save. Nanti tesnya akan jalan lagi. Nah, di sini perhatikan di konsolnya ini muncul DOM node-nya ya.
Jadi kita punya current count, awalnya 0, terus kita punya button decrement dan punya button decrement. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat assertion pertama, yaitu kita memastikan kalau ketika pertama kali counternya di render itu bakalan current count-nya itu adalah 0. Oke. Di sini kita buat assertion-nya, kita expect, terus kita perlu ambil elemennya dulu ya. Jadi sebelum kita buat assertion-nya kita perlu ngambil elemen dari sini. Kita ambil div yang ini. Kita bisa menggunakan DOM selector. Kita simpan di sebuah variabel message. Terus kita ambil div-nya, kita ambil first child. First child itu kita ngambil yang ini ya, div, terus kita ambil yang first child. Terus kita ambil query selector div. Kita ambil yang ini. Nah, kalau misalnya kita cek di konsol, ini aku komen dulu ya. Kita coba console.log message.text content. Kita save. Nanti akan muncul tulisan current count. Oke, jadi kita sudah berhasil query terhadap message yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tulis assertion-nya di sini. Jadi kita assert message.text content to be. Nah, untuk assertion-nya kita menggunakan bawaan Jest ya. To be current count 0. Oke. Setelah itu kita save. Nah, oke, udah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat simulasi untuk klik button increment dan klik button decrement. Tapi kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat datang kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat simulasi kalau misalnya user klik button increment dan decrementnya. Oke, yang pertama kita perlu query dulu buttonnya. Jadi kita akan query menggunakan DOM selector, div, terus kita menggunakan query selector all, query selector all, kita ambil elemen button. Nanti bakalan return button decrement dan incrementnya. Decrement dan increment. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa hapus aja ya yang konsolnya tadi. Terus kita akan simulasi kliknya. Kita coba klik increment dulu ya. Increment dot klik. Nah, setelah itu kita bisa ngecek outputnya seperti apa. Console.log message.text content. Oke, coba save. Oke, perhatikan ya. Current count-nya sekarang sudah jadi 1. Jadi awalnya 0, kita klik increment-nya, current count-nya menjadi 1. Nah, setelah itu kita tinggal tulis assertion-nya di bawah. Jadi karena mirip ini kita copy aja. Terus kita taruh di sini, terus ini current count-nya jadi 1. Nah, untuk simulasi decrement-nya sama ya. Jadi kita tinggal klik lagi di sini. Terus kita coba klik konsolnya lagi di bawah, pindahin konsolnya di bawah sini. Oh ya, ini increment-nya di 2 kali salah. Ini harusnya di decrement. Nah, harusnya nanti current count-nya bakalan balik menjadi 0. Nah, terus setelah itu kita tinggal buat assertion-nya. Kita copy aja yang di atas. Terus taruh di sini. Terus kita balikkan nilainya jadi 0. Oke. Oke, sudah balik seperti itu ya. Jadi sudah berhasil, sudah pas. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Kita pastikan komponennya di render di DOM. Terus kita simulasi klik untuk increment dan decrement-nya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat datang kembali. Sejauh ini kita sudah berhasil membuat tes untuk komponen counternya kita tadi. Tapi bagaimana kalau misalnya di sini kita punya 2 buah tes. Ini kita copy. Terus kita paste.
Dan di setiap tesnya kita coba console.log document.body.inner.html. Terus kita lakukan hal yang sama di tes yang di atasnya. Setelah itu kita save. Nah, perhatikan outputnya. Untuk console log yang pertama di tes yang di atas itu bodinya masih kosong ya, string kosong. Nah, tapi kalau di konsol yang kedua atau tes yang kedua itu sudah ada elemennya. Nah, elemennya ini datang dari sini ya, dari render counter yang di tes yang pertama. Nah, ini terjadi karena tesnya belum terisolasi. Nah, tugas kita adalah memastikan kalau untuk setiap tes yang kita buat itu environment-nya kita clean up biar tidak berpengaruh ke tes yang lain. Nah, kalau kita lihat ini kan nggak ada masalah ya, tesnya masih pas. Tapi kalau misalnya kita ubah salah satu di sini, misalnya query-nya kita nggak pakai div, tapi kita pakai document.body query selector all button, terus kita ubah yang di bawah juga sama. Setelah itu kita save. Nah, perhatikan kita dapat fail di test case yang kedua. Nah, itu kita perlu clean up ya. Tujuannya itu, kita perlu clean up untuk setiap test case biar tidak mengganggu test case yang lain. Caranya di sini kita pakai div.remove, kita remove elemennya. Terus kita lakukan hal yang sama dengan tes yang di bawahnya, div.remove. Oke, udah pas ya. Terus untuk setiap elemennya juga tadi udah jadi string kosong. Nah, bagaimana kalau misalnya di tes yang pertama ini kita coba bikin fail. Jadi di sini misalnya assertionnya kita ganti jadi -1. Setelah itu kita save. Nah, perhatikan ya, dua-dua test case-nya jadi fail. Ini kan jadi masalah ya. Harusnya kan yang fail cuman yang di atas, tapi yang di bawah ikut jadi fail. Nah, caranya daripada kita menggunakan div.remove, kita bisa menggunakan fungsi dari JS namanya before each. Jadi sebelum setiap test case kita akan clean up environment-nya. Jadi di sini document.body.inner.html sama dengan string kosong. Nah, setelah itu kita save. Oke, perhatikan yang fail cuman yang di atas ya. Yang di bawahnya nggak pengaruh. Nah, di sini kita tidak butuh lagi .remove. Di bawah juga sama. Kita save. Oke, outputnya masih sama ya. Jadi tes yang pertama fail, tes yang kedua tetap pas. Oke. Terus ini kita bisa balikin lagi jadi 0. Oke, udah berhasil ya. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil melakukan clean up environment untuk setiap test case yang kita buat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.